Tahun ini tepat 60 tahun sudah Konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Konferensi ini memiliki cita-cita agar negara-negara di benua Asia dan Afrika bisa melawan penjajahan kolonialisme, mendukung perdamaian dan mencapai kemakmuran. Saat itu sebanyak 29 negara yang baru merdeka atau mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia saat itu mengirimkan perwakilannya ke Bandung, tempat diselenggarakannya KAA, tepat pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang berujung dengan lahirnya Dasasila Bandung. Kini sebanyak 86 negara Asia Afrika ikut menghadiri peringatan 60 tahun KAA yang berlangsung pada 19 sampai 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Selain menggelar konferensi Asia Afrika, terdapat beberapa konferensi internasional yang diselenggarakan di Indonesia yang memiliki fakta-fakta menarik di baliknya. Berikut adalah di antaranya. Yang pertama adalah dijadikannya batu akik sebagai souvenir untuk para perwakilan kepala negara peserta Konferensi Asia Afrika ke-60. Seperti kita tahu bahwa batu akik sedang sangat marak di Indonesia belakangan ini. Batu akik yang akan dijadikan cenderamata adalah jenis akik pancawarna yang berasal dari sumbangan pemerintah daerah yang ingin potensi batu mulianya dipromosikan lewat konferensi internasional ini. Tren inilah yang ingin diangkat pemerintah agar booming batu akik menjalar ke seluruh dunia. Dikemukakan bahwa apabila promosi tersebut berhasil, maka Indonesia akan diuntungkan sebagai negara yang banyak memiliki batu mulia. Salah satu hal yang pernah menjadi pembicaraan atau trending topik adalah ketika kepala negara kita memberi batu bacan kepada Presiden Obama. Sekitar 120 liontin batu akik jenis pancawarna yang dijadikan sebagai souvenir telah mengantongi sertifikat yang menyatakan bahwa batu yang dijadikan souvenir KAA tersebut asli batu Indonesia dari Garut. Sertifikat ini berupa pernyataan dalam lembaran kertas yang dimasukkan dalam kemasan batu akik. Dengan adanya sertifikat, diharapkan setiap orang yang melihatnya dapat mengetahui asal-usul batu alam yang dihibahkan sebagai kenang-kenangan untuk tamu kenegaraan tersebut. Liontin batu akik yang diberikan dihiasi dengan batangan perak dengan ikatan tali dari bahan kulit asli pengrajin Garut yang biasanya batu akik ini bernilai antara 10 hingga 15 juta rupiah. Kemudian setiap kepala dan ibu negara memperoleh cincin batu akik berwarna biru, di mana pada cincin ini tersemat nama Bandung. Cincin digabung dengan batik dan ikat khas Bandung dalam satu kotak. Diungkapkan bahwa harga cincin tersebut di pasaran mencapai 1 juta rupiah. Selain petinggi negara, cincin batu akik juga diberikan pada wartawan asing yang meliput KAA. Berikutnya adalah ruas jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang yang lebih dikenal dengan sebutan tol Cipularang yang pembangunannya dipercepat demi mengejar Konferensi Asia Afrika ke-50. Jalur yang secara resmi dioperasikan pada tanggal 23 April 2005 ini pertama kali digunakan oleh para delegasi negara yang menghadiri Napaktilas setengah abad KAA di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Jalan tol yang menghubungkan kota Jakarta dan Bandung ini berada di pegunungan sehingga memiliki kontur jalan yang naik turun serta mempunyai banyak jembatan yang panjang dan tinggi. Jalur yang dimulai dari pintu tol Sadang hingga memasuki daerah Padalarang ini memiliki jarak tempuh sekitar 41 km. Di masa-masa awal dibukanya jalan tol baru ini untuk umum, waktu tempuh dari Jakarta menuju Bandung yang pada umumnya mencapai 3 hingga 4 jam menjadi hanya 1,5 hingga 2 jam. Keberadaan tol Cipularang ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas Jakarta-Bandung. Namun beberapa tahun belakangan ini, jalan tol Cipularang termasuk ke dalam kategori jalur tol yang sangat padat, terutama di saat akhir pekan. Bali merupakan magnet wisata yang sudah mendunia.
Tak heran jika Pulau Dewata termasuk ke dalam 10 pulau terindah di dunia. Ratusan bahkan ribuan wisatawan domestik dan mancanegara setiap harinya menjelajah sudut-sudut Pulau Bali. Hasilnya kawasan Bali pun mengalami masalah kemacetan, terutama Bali Selatan. Mengurangi kemacetan di wilayah ini tidaklah mudah, melainkan banyak hal yang menjadi kendala. Ketersediaan lahan di daratan yang terbatas dan membangun infrastruktur harus mempertimbangkan kebijakan lokal yang harus dijaga. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah membuat terobosan dengan membangun jalan tol di atas laut. Jalan tol ini dibangun untuk menghubungkan segitiga emas yang ada di Bali, di antaranya Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, dan kawasan wisata Nusa Dua. Jika segitiga emas itu terhubung, maka arus wisatawan dari Bandara Ngurah Rai menuju sudut-sudut Bali lebih lancar. Kegiatan distribusi dan mobilitas barang keluar dan masuk Bali di Pelabuhan Benoa juga makin dinamis, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Begitu pula dengan kawasan wisata Nusa Dua yang lebih nyaman sebagai destinasi wisata di Bali Selatan, sekaligus tempat yang ideal untuk menghelat kegiatan-kegiatan pariwisata maupun kegiatan pemerintahan yang bersifat nasional dan internasional. Pembangunan jalan tol Mandara yang merupakan singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera ini secara tak langsung dipercepat karena pada saat itu akan digunakan untuk kegiatan Apex Summit 2013. Hal ini mengulang kembali pembangunan tol Cipularang yang akhirnya dikebut pengerjaannya karena akan dipakai untuk acara peringatan 50 tahun KTT Asia Afrika. Jalan tol yang memiliki panjang total 12,7 km ini diresmikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 September 2013. Kemudian adalah penggunaan batik dalam KTT APEC tahun 1994 dan tenun endek pada KTT APEC 2013. Tradisi mengenakan pakaian tradisional negara penyelenggara setiap KTT APEC masih dipelihara. Sebut saja pada KTT APEC 1994 di Bogor, para kepala negara maupun perwakilan kepala negara peserta mengenakan batik. Presiden Republik Indonesia saat itu Soeharto dan juga 17 pemimpin lainnya, diantaranya Presiden Amerika Serikat saat itu Bill Clinton, tampil dalam balutan busana batik coklat. Itulah pertama kali batik secara tidak langsung diperagakan oleh para kepala negara anggota APEC, serta menjadi sorotan dunia internasional. Sedangkan pada APEC tahun 2013, baju berbahan tenun ikat endek Bali ditetapkan sebagai kostum APEC sebelum para pemimpin hadir. Busana khusus yang biasa dinamakan APEC kostum tersebut dikenakan oleh ke-21 pemimpin ekonomi APEC pada jamuan makan malam kehormatan. Kain endek Bali dipilih karena keunikan, keaslian, dan pemakaiannya yang telah akrab bagi masyarakat Bali. Di antara elemen budaya Indonesia yang menjadi warisan asli bangsa adalah alat musik angklung. Pada tanggal 18 November 2010, UNESCO menetapkan angklung sebagai karya dan warisan budaya dunia. Di samping itu, UNESCO menyarankan kepada Indonesia untuk senantiasa menjaga dan melestarikan karya dan warisan budayanya. Awalnya angklung merupakan alat musik yang identik dengan ritual keagamaan, di mana ada ritual keagamaan, di sanalah suara angklung bergema. Namun suatu hari, angklung dimainkan secara massal dan menghasilkan suara yang begitu kencang sehingga menumbuhkan semangat nasionalisme bagi yang memainkan ataupun mendengarnya. Seiring berjalannya waktu, angklung telah menarik banyak perhatian dunia internasional. Di tahun 1938, Dayan Sutikna yang berasal dari Bandung menciptakan alat musik angklung. Sejak saat itu angklung digunakan untuk tujuan pendidikan, hiburan,
bahkan dapat dimainkan bersama alat-alat musik dalam orkestra. Salah satu penampilan angklung dalam orkestra yang sangat terkenal ialah pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Saat itu angklung pun dianggap telah menjadi identitas Indonesia yang mampu mempersatukan bangsa. Ide diselenggarakannya permainan angklung saat itu muncul dari Presiden Soekarno. Ketika itu beliau mempersilahkan seluruh peserta KAA memegang angklung untuk selanjutnya dimainkan secara bersamaan. Momen tersebut kemudian dikenal sebagai pertunjukan angklung yang pertama kali mendunia, di mana angklung jadi dikenal sebagai alat musik tradisional dari Indonesia. Diungkapkan bahwa Soekarno dan pemimpin negara Asia Afrika yang hadir turut memainkan angklung dengan arahan dari Bapak Sutikna. Pada momen bersejarah itu, angklung menyatukan para pemimpin negara peserta dan menciptakan perdamaian melalui kerjasama yang kompak. Angklung menjadi simbol persatuan dan kesatuan negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. Hingga sekarang, angklung menjadi identik dengan momen bersejarah ini. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60, gelaran spektakuler yang bertajuk Angklung for the World resmi digelar 23 April kemarin di Stadion Siliwangi, Bandung. Terbilang spektakuler karena lebih dari 20.000 orang turut berpartisipasi sekaligus memecahkan rekor dunia. Memainkan 2 buah lagu, Halo Halo Bandung, lagu perjuangan yang identik dengan semangat rakyat Bandung, serta lagu gubahan Michael Jackson dan Lionel Richie, We Are the World, tentunya akan memberikan kesan mendalam di benak para peserta Konferensi Asia Afrika 2015. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta di balik konferensi internasional